Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita sholawatan bersama, seperti biasa saya akan membacakan sebuah hadis yang menjelaskan tentang mementingkan sholat dan mendidik anak. Di dalam hadis disebutkan an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dia berkata, Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asyri kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berwasiat kepadaku dengan 10 perkara. Nah, ini wasiatnya Rasulullah. Ada 10 perkara yang perlu kita perhatikan semuanya. Apa saja yang 10? Yang pertama adalah la tusyrik billahi syai'an. Jangan kamu itu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kalau kita butuh sesuatu, mintanya kepada siapa? Allah. Istri misalnya pengen belanja, mintanya kepada siapa? Bapak suami. Saya ulangi lagi. Kita kalau butuh sesuatu minta kepada siapa? Butuh rizki minta kepada siapa? Pengen belanja minta ke siapa? Loh, salah. Tetap mintanya kepada Allah, tapi ketika minta kepada Allah, doanya di depan mata suami. Ya Allah, saya pengen belanja. Dikabulkan. Jadi yang pertama, tidak boleh menyekutukan Allah dengan apapun. Wa in kutilta aw hurrikta, meskipun kamu itu mau dibunuh ataupun dibakar. Jadi harus tetap dipertahankan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, wala ta'uqqanna walidayka, jangan durhaka kepada orang tua. Wa in amaraka an tahruja min ahlika wa malika, meskipun kamu itu diperintah oleh orang tua untuk berpisah dengan keluargamu dan hartamu. Nah, ini perhatikan. Jadi kalau suami itu wajib tetap tunduk kepada siapa? Orang tua. Tapi kalau istri harus tunduk kepada suami. Kenapa? Karena ketika ijab qabul, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, itu artinya sudah diserahkan oleh orang tua. Maka kalau misalkan ada orang tua dari istri memanggil, suami juga memanggil, maka yang didahulukan siapa? Suami. Tetapi kalau suami dipanggil istri, dipanggil orang tua, yang didahulukan siapa? Orang tua. Tapi siap-siap nanti nggak dapat jatah sebulan. Nggak apa-apa. Apa? Cari lagi. Nah, ini buaya ini. Ternyata banyak buaya di sini ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga adalah wala tatrukanna sholatan maktubatan, jangan kamu meninggalkan sholat wajib muta'ammidan, dengan cara sengaja. Fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan, karena siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, faqad bari'at minhu zimmatullah, maka sungguh terlepas darinya jaminan Allah. Rizki lepas, perlindungan dari Allah lepas. Makanya kalau kita pengen dilindungi oleh Allah, pengen dijaga oleh Allah, jaga sholat 5 waktu. Yang keempat adalah wala tashrabanna khamran, jangan kamu meminum khamr. Fa innahu ra'su kulli fahishatin, karena sesungguhnya khamr itu adalah pangkal dari keburukan. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, kalau seandainya disuruh milih zina, meninggalkan sholat, minum khamr, milih yang mana?
Iya, harusnya jangan milih. Tapi kalau yang paling bahaya, adalah minum khamr. Kalau kita meninggalkan sholat, belum tentu berzina, belum tentu minum khamr. Kalau kita berzina, belum tentu kita meninggalkan sholat, belum tentu kita minum khamr. Tapi kalau kita minum khamr, bisa saja karena kita mabuk kita meninggalkan sholat, bisa saja karena kita mabuk berzina dengan perempuan. Maka jadi disebut pangkal dari segala keburukan. Yang kelima, wa iyyaka wal maksiyatah, jauhi maksiat, fa inna bil maksiyati halla sakhatullah, karena dengan maksiat itu maka menyebabkan timbul kemurkaan Allah. Jangan banyak maksiat, ya, harus perbanyak ketaatan. Duduk di majelis ini itu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Insya Allah kalau duduk seperti ini istiqomah, ini namanya taman-taman surga, namanya menuntut ilmu. Nabi itu mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan semuanya berkumpul di surga. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam adalah wa iyyaka wal firara minaz zahfi wa in halakan nas. Janganlah lari dari medan perang walaupun teman-temanmu gugur. Jadi kalau kita dalam keadaan berperang, ngelihat teman-teman kita sudah mati, jangan sampai lari. Wes mati sekalian. Insya Allah matinya mati apa? Syahid. Kalau lari terus mati, bukan mati syahid. Apa? Sangit. Ya. Atau syahid yang mati. Itu orang ya kalau namanya syahid. Yang ketujuh, wa in asaban nasa mautun fasbut, tetaplah di tempatmu kendati pun wabah penyakit seperti wabah pes, corona dan lain-lain menimpa orang-orang. Jadi kalau di dalam satu kampung ada yang kena wabah penyakit, kita yang ada di kampung jangan meninggalkan kampung itu. Kenapa? Bisa membahayakan kampung yang tidak ada wabah. Faham? Orang yang di luar kampung jangan masuk ke tempat itu. Sayyidina Umar ya, ketika mau ke arah Damaskus, ketika mau masuk ternyata di situ ada wabah taun. Sayyidina Umar ini kalau jalan setan itu menyingkir. Takut sama Sayyidina Umar, beda dengan kita. Kita jalan kuntilanak, gondoruo semuanya nempel semuanya. Bedanya dengan kita kayak gitu. Sayyidina Umar yang ditakuti oleh setan ketika jalan, ketika mau masuk ke Damaskus ada wabah penyakit, Sayyidina Umar balik lagi ke Madinah. Nah, kita bukan Sayyidina Umar, setan malah akrab sama kita, sok-sok berani-berani, nggak ada corona-coronaan. Wah, kalau wis mati kena corona kapok. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketujuh, yang keberapa sekarang? 8. Yang kedelapan, wa anfik ala ahlika min tawlika, nafkailah keluargamu semampumu. Jadi keluarga itu dinafkahi baik lahir maupun batin. Jangan batin tok Pak Hajar, lahirnya juga ya. Lah iya. Yang kesembilan, wala tarfa anhum asaka adaban, janganlah tinggalkan tongkatmu atau rotan untuk mendidik anak-anakmu. Artinya apa? Yang dimaksud jangan tinggalkan rotan itu jangan sampai seorang ayah, seorang orang tua, ibu lengah ketika anak berbuat kesalahan dan tidak mengingatkan. Jadi kalau anak kita berbuat kesalahan, ingatkan. Kalau umurnya sudah 10 dipukul, tapi bukan memukul yang sampai melukai atau menyakiti, memukul dengan niat mendidik. Diingatkan, gak sholat, diingatkan. Dan yang terakhir yang ke-10 adalah wa akhifhum fillah, takut-takutilah mereka kepada Allah supaya tidak berbuat keburukan. Jadi juga penting kita nakut-nakuti. Awas ya kalau misalnya gak sholat nanti tempatmu di neraka. Gak apa-apa. Tapi jangan setiap hari kayak gitu. Mengingatkan kepada anak kita, nakut-nakuti. Kayak Allah itu kejam. Coba kasih yang positif-positif.
Pengen anak kita sholat, ya bilang, kalau kamu pengen masuk surga, lah kan indah kan? Jangan ditakut-takutin, awas kamu dikubur, nanti kamu dipukul sama malaikat mungkar dan nakir. Waduh, tambah takut anaknya. Dan kalau ingin memberi contoh kepada anak, jangan lewat mulut, tapi langsung lewat gerakan. Ambil sorban, ambil sejadah, ambil sarung, kopiah, jalan, anak pasti ikut. Jangan cuma nyuruh, ayo sholat, nggak bisa kalau kayak gitu. Atau kebalikannya, anak yang nyuruh bapak, ayo sholat, nggak bisa, kurang ajar itu. Jangan kebalik ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.